Dewi Sri. Dahulu kala di suatu istana kayangan langit yang dipimpin oleh seorang raja bernama Batara Guru. Sang raja memerintahkan kepada para pengikutnya, yaitu para dewa dan dewi, untuk membangun istana baru di kayangan. Para dewa dan dewi diharapkan saling membantu dan bergotong royong dalam membangun kerajaan tersebut. Jika ada yang melanggar perintah raja, maka para dewa dan dewi akan mendapatkan hukuman. Pada saat itu, ada sang dewa ular yang bernama Antaboga. Dewa ular tersebut tidak memiliki kaki dan tangan, sehingga tidak mampu melaksanakan perintah raja. Dewa ular khawatir akan diberi hukuman oleh raja, sehingga ia meminta nasihat kepada Batara Narada yang merupakan saudara sang raja mengenai masalah yang dihadapinya. Namun, Batara Narada tidak dapat membantunya, sehingga Dewa Ular menjadi sedih dan menangis. Saat Dewa Ular menangis, air matanya tak sengaja jatuh ke bumi dan masuk ke dalam tanah. Kemudian, air mata tersebut berubah menjadi mustika yang berkilauan bagai permata. Akan tetapi, sebenarnya air mata tersebut adalah telur, dan kemudian Antaboga berniat untuk memberikan telur tersebut kepada sang raja agar raja mau memaafkannya. Kemudian Antaboga membawa 3 butir telur tersebut. Namun saat di perjalanan, Antaboga bertemu dengan burung gagak yang menyerang dan memecahkan 2 telur yang dibawanya. Sehingga hanya tersisa 1 telur dan segera dibawa oleh Antaboga untuk menemui sang raja. Ketika sang raja mendapatkan telur dari Antaboga, raja mengira bahwa telur tersebut adalah telur ajaib dan meminta Antaboga untuk mengeraminya hingga telur tersebut menetas. Akhirnya, telur tersebut menetas dan ternyata di dalam isi telur tersebut adalah seorang bayi perempuan yang sangat cantik, dan kemudian bayi perempuan tersebut oleh raja dan istrinya diberi nama Nyi Pohaci Sanghyang Sri, atau yang lebih dikenal sebagai Dewi Sri. Saat Dewi Sri beranjak dewasa, ia tumbuh menjadi gadis yang semakin cantik dan memiliki hati yang baik. Karena kecantikan dan kebaikannya, sang raja justru jatuh hati dan berniat mempersunting Dewi Sri. Para dewa dan dewi sangat khawatir akan hal tersebut karena akan menyebabkan perpecahan di kayangan, sehingga para dewa berniat untuk membunuh Dewi Sri dengan cara meracuninya melalui minuman. Niat jahat para dewa pun terpenuhi hingga akhirnya Dewi Sri meninggal. Namun, para dewa panik dan takut diketahui oleh raja. Sehingga jasad Dewi Sri dikubur di bumi agar tidak ada yang mengetahuinya. Akan tetapi, dalam hati para dewa muncul perasaan menyesal telah membunuh Dewi Sri. Namun, karena Dewi Sri dikenal memiliki hati yang sangat baik, maka kematiannya pun menjadi berkah bagi makhluk di bumi. Jasadnya berubah menjadi benih-benih tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yaitu padi. Sehingga banyak masyarakat yang percaya dan memuliakan Dewi Sri, karena berkat Dewi Sri mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.